Ya, baik Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dalam hal ini kita sampaikan sedikit ya mengenai ya yang dalam hal ini lanjutan menggunakan persamaan struktural ya, persamaan struktural ke struktural equation modeling. Nah, di sini apabila kita menggunakan persamaan strukturalnya dengan aplikasi AMOS ya, Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan aplikasi AMOS. Kalau di minggu lalu kita menggunakan aplikasi WattPLS ya. Nah, sekarang kita menggunakan AMOS. Dan AMOS ini gitu ya, dan AMOS ini itu masuknya pada menu start ya. Mana menu start, kemudian klik all program ya, kemudian klik AMOS. Lalu klik AMOS grafik gitu ya. Nah, dari tampilan AMOS grafik akan muncul tampilan sebagai berikut ya. Nah, jadi Bapak Ibu akan tampilannya seperti ini gitu ya. Jadi ada rectangle gitu ya, ada simbol bulat gitu ya, dan ada simbol-simbol seperti ini. Dan dari tampilan Amos ini gitu ya, maka selanjutnya data ya. Kita siapkan datanya. Nah, datanya itu kita ambil dari menu file ya. Nah, terlebih dahulu Bapak Ibu sudah ini ya, sudah menyiapkan datanya di di dalam format .sub gitu ya. Artinya dalam format SPSS ya, .sap di mana apakah dia kuesioner gitu ya, hasil dari tabulasi kuesioner gitu ya, atau juga dari data sekunder gitu ya. Nah, selanjutnya ketika udah diklik data, maka muncullah tampilan sebagai berikut gitu ya. Selanjutnya klik OK. Nah, klik OK dan selanjutnya kita akan klik datanya. Selanjutnya oke ya. Jadi datanya misalnya data moderasi 2 ya. Nah, jadi sebagai berikut. Nah, setelah itu akan muncul gitu ya. Akan muncul yang namanya variable data. Nah, jadi dalam variable data itu tersaji ya. Tersaji Bapak Ibu apa ya? Hasil konten ya, konten yang ada di dalam data yang kita tabulasi gitu ya. Ketika mengklik gambar ini gitu ya. Kita mengklik gambar ini ya, maka akan tampillah value dari nilai data yang tersaji gitu ya. Oke. Dan selanjutnya gitu ya, kita akan gambarkan. Nah, jadi kalau dalam AMOS Bapak Ibu menggunakan misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah ya, loyalitas nasabah dalam satu bank gitu ya. Jadi yang mempengaruhi loyalitas nasabah itu apa? Ya, citra perusahaan ya. Jadi semakin bagus citra perusahaan bank ya, maka loyalitas nasabah meningkat ya. Tapi diperkuat apa ya? Diperkuat oleh kepuasan nasabah gitu ya. Jadi semakin puas gitu ya, maka loyalitasnya meningkat gitu ya. Tapi kalau tidak puas, maka loyalitasnya tidak meningkat. Nah, ini dalam gambar Amos ya. Dan di sini ada yang namanya indikator ya. Jadi ada error 1 ya, error 2, error 3. Nah, jadi errornya Bapak Ibu kita letakkan di variabel independen terlebih dahulu ya. Jadi ini error 1, error 2, error 3 dan tarik garis seperti ini ya. Nah, begitu juga kepuasan nasabah memiliki 3 indikator ya, atau yang namanya 3 variabel manifest gitu ya. Nah, jadi di sini kedudukannya adalah loyalitas nasabah sebagai variabel endogen, sedangkan citra perusahaan sebagai variabel eksogen. Begitu juga kepuasan nasabah, dia sebagai variabel eksogen. Dan apa ya, dan loyalitas nasabah ini sebagai variabel laten ya, dan manifestnya loyalitas 1, loyalitas 2, loyalitas 3, tergantung dari masing-masing item bobotnya kuesioner yang kita susun. Nah, berikutnya Bapak Ibu ya, untuk gambar ini kira-kira ada yang mau berdiskusi, silakan. Ya, silakan.
Cukup jelas ya, Bapak Ibu? Ya, cukup jelas. Nah, selanjutnya kita setelah muncul model gitu ya, maka nantinya kita klik analisis properti. Tujuannya apa? Ya, tujuannya agar kita dapat menghasilkan estimasi gitu kan. Jadi persamaan-persamaan estimasinya akan muncul sebagai berikut gitu ya. Jadi mulai dari kita kliklah dia maksimum likelihood gitu ya. Likelihood, kemudian kita untuk menghasilkan output angka statistik, maka kliklah minimization history ya, standard design estimate, kemudian sampai in place moment ya. Kemudian test of normality, kemudian indirect, direct dan direct effect gitu ya. Supaya ini hasil statistik angkanya keluar gitu ya. Nah, ini bagus untuk menyusun disertasi Bapak Ibu ya. Selanjutnya, langsung kita calculate. Ya, ketika sudah ditentukan estimasinya, ya, langsung kita calculate. Cara mengkalkulate adalah klik menu analisis, ya. Dari klik menu analisis, lalu klik calculate estimation, Bapak Ibu ya. Klik calculate estimation hingga nantinya muncul output. Ya, muncul output, kliklah text output. Ya, text output. Dan selanjutnya hasil angka statistiknya muncul sebagai berikut. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti nulis paper, nulis jurnal gitu ya, ini aplikasi ini cukup bagus gitu ya. Jadi cukup kaya hasil output perhitungannya. Cuman dalam hal ini sampelnya minimal 200 ya. Nah, ini terkait dengan kelebihan dari Amos, apa ya, kekurangan dari Amos. Dia minimal sampel 200. Kalau kita menggunakan Watt PLS kemarin, 30 pun bisa ya. Smart PLS juga 30. Nah, ini sampelnya minimal 200. Nah, jadi untuk sampel banyak, Bapak Ibu saya sarankan menggunakan Amos ya. Nah, ini. Nah, inilah dia hasilnya. Kepuasan nasabah berpengaruh terhadap loyalitas ya. Kepuasan nasabah berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Indikatornya adalah nilai P-value-nya signifikan ya. Begitu juga citra perusahaan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah dengan nilai P-value-nya 0,024. Berarti signifikan pada level 5% ya. Nah, sedangkan yang bintangnya 3 signifikan pada level 0,001%. Nah, ini ya. Begitu juga citra perusahaan ya. Citra perusahaan terhadap CB gitu ya. Citra perusahaan terhadap CB signifikan. Jadi signifikan semua ini. Kepuasan nasabah berpengaruh terhadap KN. Ini ya. Kemudian juga kepuasan nasabah, loyalitas nasabah berpengaruh terhadap loyalitas 2 ya. Nah, jadi ini signifikan. Nah, jadi nanti untuk menyusun estimasi persamaannya Bapak gunakan inilah ya, yang namanya critical ratio ini dibahas ya di dalam pembahasan disertasi ya. Selanjutnya, nah ini ada hasil yang namanya square multiple correlation. Nah, ini nggak usah dibahas, nggak apa-apa ya. Tapi tampil keluar output sebagai berikut. Total effect, nah ini juga nggak usah dibahas ya di dalam disertasinya. Begitu juga standar design total effect, ya tidak usah dibahas ya. Oke. Kemudian, nah jadi di dalam Amos ini Bapak Ibu gitu ya, itu akan ada goodness of it. Ya, jadi kriteria menentukan goodness of it ya ditentukan dari ini nilai C-min. Nah, apabila nilai C-min-nya itu kan signifikan, ya maka dia modelnya fit ya. Begitu juga RMR. Ya, apabila nilai signifikansinya apa ya signifikan tidak ada yang signifikan berarti dia modelnya fit. Begitu juga NCP gitu ya. Nah, ini juga 0,00 ya, menunjukkan itu adalah signifikan ya. Nah, ini. Begitu juga F-min ya, nilainya adalah signifikan ya. Ya, begitu juga RMSTA ya. RMSTA nilai modelnya sebagai berikut ya. Nah, inilah yang dihasilkan dari menu Amos ya, Bapak Ibu.
Ya, berikutnya ya, berikutnya kita akan lihat ya. Kita akan lihat kalau misalnya menentukan variable moderating. Nah, di dalam AMOS ini ya untuk perhitungan moderating atau juga intervening itu dilakukan perhitungan lambda ya. Jadi nilai misalnya CB dengan KN. Nah, terjadilah interaksi. Interaksinya 0,685 ya dikali 0,877. Jadi interaksinya menjadi C3 ya, yang namanya 5,5875 ya. Nah, jadi dengan hal itu dihitung ya dengan menggunakan SPSS. Karena antara AMOS dengan SPSS ini udah gabung ya, Bapak Ibu. Dan perhitungannya sebagai berikut ya. Jadi CB1 ditambah CB2 ditambah CB3 dikali KN1 ditambah KN2 ditambah dikali KN3 ya. Nah, inilah perhitungan interaksinya ya dengan metode interaksi ini ya, Bapak. Ya, sehingga model dihasilkan dalam bentuk gambar sebagai berikut ya. Jadi dihasilkan dengan gambar. Nah, sebagai berikut ini udah keluar outputnya ya. Nah, ini terkait dengan uji pengaruh loyalitas ya dengan citra perusahaan dan kepuasan nasabah ya. Nah, kepuasan nasabah dalam hal ini menghasilkan sebagai variabel pemoderasi apa ya pemediasi gitu ya. Nah, sehingga kalkulasi perhitungannya modelnya gambarnya sebagai berikut gitu ya. Nah, jadi saya sarankan nanti kalaupun mau menyusun UAS-nya ya boleh aja silakan Bapak Ibu menggunakan AMOS ya. Berikutnya outputnya ya. Jadi dalam AMOS itu wajib kita menampilkan yang namanya goodness of fit ya. Jadi nilai C-min ya, RMR ya, kemudian NCP, F-min, RMSIA, IACA itu semuanya akan dihasilkan ya. Ya, berikutnya tampilan modelnya sebagai berikut ya. Jadi ada interpretasi output dari goodness of fit-nya. Apabila chi-square-nya lebih kecil ya, nilai lebih kecil gitu ya, maka dengan kata lain keterangannya derajat kebebasannya sebesar 43 ya. Artinya nilai cut off-nya ya lebih kecil daripada nilai perhitungannya, maka dikatakan fit ya. Kemudian juga nilai signifikan probabilitasnya juga ya. Jadi karena dia signifikan, maka dia dikatakan tidak baik probabilitasnya ya, karena harusnya dia lebih besar gitu ya. Artinya nilai cut off ini Bapak Ibu adalah standar ya. Sedangkan ini adalah hasil ya. Sedangkan ini adalah hasil. Nah, ini adalah hasil. Nah, jadi dengan kata lain untuk nilai signifikansi probability gitu ya, itu ini ya, nilai signifikansi dari probability-nya tidak baik. Sedangkan RMSIA karena dia indikatornya harus lebih kecil dari 0,008, tapi ini dapat dari hasil perhitungan 0,10 ya. Ya berarti di atas 0,08, berarti cukup baik. Ya bukan tidak baik ya, tetapi cukup baik. Begitu juga GFI. Ya, GFI-nya di atas 0,90 karena ini 0,8 maka dianggap tidak baik gitu ya, Pak Ibu. Nah, begitu juga AGFE gitu ya. Karena dia lebih besar 0,90 ya, maka dia tidak cukup baik ya. Dan tampilan output estimasinya sebagai berikut. Nah, ini. Ya, mungkin ada yang mau kita apalagi diskusikan, silakan Bapak Ibu.
Nah, jadi kepuasan nasabah berpengaruh langsung terhadap loyalitas nasabah ya. Dengan coefficient parameternya, cara membaca statistiknya begitu ya. Ya, dengan critical ratio 2,66 yang lebih besar daripada T-table 1,96, maka lebih kecil daripada 0,05 ya. Jadi kita berpegang pada hasil output ini ya, Bapak Ibu. Hasil output ini sebagai alat untuk mengestimasi ya. Nah, itu. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada saya kira itu sajalah ya. Dan materinya sudah saya share sama Pak Stompul ya, untuk Bapak Ibu baca dan nanti Bapak Ibu terapkan ya di dalam aplikasinya ya, di laptop masing-masing. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, itu saja saya kira. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu boleh meninggalkan ruangan. Oke. Terima kasih Pak ilmunya. Sama-sama, Bu. Terima kasih Pak.